Seorang pria bernama Sarman adalah seorang penjual brownies kukus di sebuah desa kecil. Browniesnya biasa aja sih, dan dagangannya sering sepi para pelanggan. Ia mulai frustasi karena butuh banyak uang untuk melunasi hutang. Ya ampun, dari pagi sampai sore gini nggak ada satupun orang yang mampir beli brownies. Masih utuh semua nih, padahal aku bikin dengan bahan yang terbaik. Kenapa ya daganganku selalu sepi? Apa aku salah pilih usaha? Atau memang nasibku itu suram terus? Sarman, udah dari pagi di sini, kenapa mukamu itu murung gitu? Dagangan belum laku ya? Iya pak, dari pagi cuma satu orang yang beli, itu pun cuma beli sepotong. Padahal aku udah coba pakai resep terbaru, bikin teksturnya lebih lembut, tapi ya tetap aja nggak ada yang tertarik. Aku mulai bingung pak, kalau begini terus aku bisa bangkrut. Dulu waktu pertama kali buka kan masih lumayan ya, kok bisa semakin lama makin sepi begini? Apa di desa ini banyak yang jualan kue juga? Justru itu pak, aku itu satu-satunya yang jualan brownies kukus di desa ini. Harusnya orang-orang itu penasaran kan, tapi entah kenapa mereka itu lebih suka beli gorengan atau jajanan pasar. Browniesku seolah-olah tidak ada daya tariknya. Mungkin ada yang kurang dari cara jualannya, Man. Pernah coba promosi lebih gencar nggak? Atau mungkin kasih tester biar orang tertarik? Udah pak, aku udah kasih tester gratis ke beberapa orang, tapi malah makin bikin sakit hati. Ada yang bilang browniesku terlalu biasa, ada yang bilang kurang spesial, ada yang juga bilang enak tapi tetap nggak mau beli. Rasanya kayak dihina-hina gitu hidup-hidup ini pak. Pak, aku itu capek kalau harus begini terus. Kalau begitu mungkin ini bukan sekedar masalah rasa. Bisa jadi kamu butuh sesuatu yang lebih menarik perhatian orang loh Man. Maksudnya gimana ya pak? Aku itu harus bikin brownies yang bentuknya lebih unik, pakai warna-warni biar mencolok, atau aku harus bikin flyerian rasa aneh? Bukan begitu maksudku. Ada cara lain yang lebih cepat untuk menarik para pelanggan. Tapi ya ini bukan cara biasa. Pak, gak usah bertele-tele deh. Kalau bapak tahu sesuatu yang bisa bikin daganganku laris, kasih tahu aja langsung. Aku udah hampir putus asa soalnya pak. Utang menumpuk, biaya hidup makin mahal. Kalau harus begini bisa-bisa aku itu harus tutup toko. Kamu benar-benar mau cara cepat, nggak peduli dengan resikonya. Kalau bisa buat daganganku laris, kenapa enggak? Asal aku nggak harus melakukan sesuatu yang gila-gilaan. Kalau memang udah nggak ada jalan lain, mungkin kamu harus pergi menemui seseorang yang tahu cara membuat dagangan laris tanpa perlu bersusah payah. Tiba-tiba datang temannya Sarman si Joko. Man, aku dengar kamu lagi susah ya, dagangan masih sepi. Ya Jok, udah aku coba segala cara dan bikin resep baru sampai kasih promo, tapi tetap aja nggak ada yang tertarik. Utangku makin menumpuk, kepala rasanya mau pecah. Kalau aku kasih tahu satu cara bisa biar browniesmu itu laku keras, kamu berani coba nggak? Tapi ini nggak biasa ya Man, ini bukan resep atau strategi dagang. Maksudnya jangan bilang ini soal dukun yang katanya bisa bikin usahanya sukses dalam semalam. Aku udah dengar desas-desusnya itu Jok. Bukan sekedar dukun biasa Man, ini pesugihan tanah kuburan. Aku kenal seorang yang pernah mencobanya. Dalam seminggu usahanya langsung melejit. Orang-orang datang seperti kesurupan, seakan-akan nggak bisa berhenti beli. Pesugihan Jok? Waduh, kalau salah langkah bisa-bisa malah berujung petaka. Lagian aku itu masih punya iman, nggak mungkin main-main sama yang begituan Jok. Dengar dulu Man, aku nggak maksa, tapi coba dipikir deh. Apa ada pilihan lain? Kamu udah habis-habisan tapi tetap nggak ada hasil. Sementara ini hanya butuh sedikit pengorbanan dan keuntungan bakal terus mengalir deh. Nah itu juga yang mau aku saranin ke kamu Man. Pesugihan tanah kuburan. Tanah kuburan itu beneran bisa bikin orang ketagihan beli browniesku. Orang yang makan bakal terikat. Mereka bakal balik lagi dan lagi. Bahkan mereka nggak sadar kalau ada yang aneh. Yang penting jangan pernah melanggar aturan pesugihannya. Kalau enggak ya resikonya lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Kalau aku itu nggak punya pilihan lain, apa emang aku harus melakukan ini ya? Sarman pergi ke hutan menemui Mbah Surya, dukun terkenal di desa seberang. Masuklah nak, aku sudah menunggumu. Aku tahu kenapa kamu datang Sarman.
kamu ingin daganganmu laris bukan? Ya Mbah, toko aku itu sepi. Aku sudah coba segala cara, tapi ya tetap aja orang-orang itu nggak tertarik. Aku butuh solusi apapun caranya. Apapun caranya kau bilang. Kau harus paham, nggak ada keberuntungan tanpa pengorbanan. Dunia ini punya keseimbangannya sendiri. Kau siap menanggung akibatnya? Aku hanya ingin usahaku berkembang, Mbah. Aku nggak ingin bangkrut, Mbah. Kalau memang ada cara, tolong bantu aku dong, Mbah. Ada caranya, tapi kau harus melakukan persyaratan ini tanpa ada ragu-ragu. Campurkan tanah dari kuburan ini ke dalam adonan browniesmu. Tanah ini memiliki daya tarik mistis yang akan membuat siapapun makannya ketagihan dan terus kembali untuk membeli. Tanah kuburan, Mbah, itu nggak masuk akal. Bagaimana mungkin itu bisa membuat daganganku laris? Banyak hal di dunia ini yang nggak masuk akal tetap terjadi. Tanah kuburan ini memiliki energi kuat dari arwah yang belum tenang. Ketika tercampur dalam makanan, ia akan mengikat siapapun yang memakannya. Orang-orang nggak akan sadar, tapi tubuh mereka akan terus mencari browniesmu. Mereka akan kembali lagi dan lagi. Tapi bukankah itu berbahaya? Bagaimana jika ada dampaknya buat mereka dan bahkan buatku sendiri? Tentu saja ada harga yang harus dibayar, Sarman. Kau harus mengambil tanah itu sendiri. Pergilah ke kuburan tengah malam. Jangan membawa siapapun. Ambil tanah dari makam yang masih basah, karena energi arwahnya masih kuat. Jangan sekali-kali melanggar aturan atau mencoba menipu ritual ini. Jika kau melanggar, arwah yang kau ganggu akan menuntut balasan. Kalau aku melakukannya, Mbah, kapan aku akan melihat hasilnya? Sejak pertama kali kau memasukkannya ke dalam adonan, orang-orang akan datang. Mereka akan mencium aromanya, bahkan dari kejauhan. Daganganmu akan habis dalam hitungan jam. Tapi ingat, kau tak boleh berhenti. Jika kau berhenti memberi makan mereka dengan tanah itu, mereka akan mulai sadar, dan aku akan membawamu pada konsekuensi yang lebih buruk. Baik, Mbah, aku akan melakukannya. Bawalah kantong ini. Saat kau mengambil tanah kuburan, itu akan menyerap energi yang kau butuhkan. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Tengah malam, Sarman menggali tanah di kuburan tua sebagai bahan pesugihannya. Ini gila, aku benar-benar sedang menggali kuburan. Tapi kalau ini berhasil, aku nggak bisa mundur sekarang. Itu cuma angin, aku nggak boleh takut. Seharusnya mengambilnya. Jangan diambil. Aku cuma berhalusinasi, ini pasti cuma pikiranku sendiri. Tanah itu bukan milik. Apa itu? Sial, apa barusan itu? Enggak, aku nggak boleh mikir macam-macam, ini cuma ketakutan biasa. Setelah dia berhasil mendapatkan tanahnya, dia langsung pulang ke rumah tanpa menutup kembali kuburan tersebut. Setelah sampai di rumah, Sarman langsung menambahkan tanah kuburan itu ke adonan browniesnya. Ini dia, tanah ini. Apa emang bisa membuat brownies aku itu laris manis? Apa aku itu benar-benar harus melakukannya? Tiba-tiba aroma brownies yang sedang dikukus berubah. Semerbak harum manis yang tercampur sedikit aroma aneh menguap di udara. Wangi ini berbeda dari biasanya, lebih kuat, lebih menggoda, seperti memanggil orang untuk mencicipinya. Apa ini efek tanah tersebut ya? Kamu masak apa? Wanginya enak banget. Tapi kayak ada sesuatu yang beda dari biasanya. Aku belum pernah cium aroma brownies seenak ini loh. Aku bereksperimen sedikit, Bu. Coba resep baru tambah beberapa bahan rahasia. Siapa tahu itu bisa bikin dagangan kita laris. Bahan rahasia? Kamu nggak pakai yang aneh-aneh kan? Tentu aja nggak tahu, Bu. Cuma sedikit improvisasi. Kamu mau coba? Brownies ini baru mateng loh. Lestari mengambilnya dan menggigit sedikit. Ini enak sekali. Teksturnya lebih lembut dari biasanya.
Rasa coklatnya lebih kuat. Aku nggak ngerti tapi ini beda. Kamu pakai coklat merek apa? Merek baru ya? Mungkin ini memang takdir kita untuk sukses, Bu. Kalau memang orang-orang juga suka, kita nggak akan kesulitan lagi dalam hidup. Akhirnya dagangan Bapak enak juga rasanya. Ya Pak, besok kita jual lebih banyak. Keesokan harinya Sarman membuka toko seperti biasanya. Namun kali ini sudah banyak orang yang mengantri. Cepet-cepet, aku nggak mau kehabisan kayak kemarin. Tapi Sarmannya luar biasa enaknya. Aku sampai kepikiran semalam. Iya ya, aku sampai mimpi tentang brownies ini. Baru pertama kali aku mau makan kue yang bikin nagih begini. Entah apa rahasianya, tapi aku harus beli lebih banyak hari ini. Tenang semuanya, pasti kebagian. Hari ini aku buat lebih banyak dan daripada biasanya. Jadi kalian nggak usah nggak usah berebut. Kita baru buka tapi udah serame ini. Ini lebih dari sekedar laris. Ini seperti mereka semua nggak bisa lepas dari brownies kita. Silakan Bu Siti, hari ini spesial, aku kasih bonus 1 potong lagi deh. Ya Allah, rasanya malah lebih enak dari kemarin. Bagaimana bisa? Alah Bu, beli 10 potong aku mau bawa buat anak-anakku di rumah. Mereka juga ketagihan. Aku belum pernah merasakan brownies seenak ini. Aku ingin membeli dalam jumlah yang besar. Mungkin kita bisa bicara kerjasama. Beberapa bulan kemudian, tak butuh waktu lama toko brownies milik Pak Sarman menjadi sangat ramai dan hal itu mengubah hidupnya dengan sangat drastis. Pak, kita udah banyak rezeki. Gimana kalau kita itu bantu orang lain juga? Kasih harga lebih murah buat mereka yang kurang mampu. Bantu orang lain? Bu, kita itu kerja keras buat sukses. Kalau dagangan mereka sepi, itu urusan mereka sendiri. Salah mereka nggak bisa bersaing. Tapi dulu kita juga pernah susah loh Pak. Apa salahnya sih berbagi? Semua orang butuh bantuan. Kita nggak bakal rugi kalau berbuat baik. Ini bukan soal baik atau enggak. Aku nggak mau uang hasil kerja kerasnya itu dibagi-bagi. Orang lain itu urus dirinya sendirilah. Kita nikmatin aja hasil kita. Tiba-tiba seorang pedagang kue Pak Jaya berdiri di depan toko. Dagangannya tak dilirik orang. Ia mendekati Sarman berharap ada bantuan. Pak Sarman, tolonglah, aku dagang lebih lama dari kamu. Sekarang pelanggan aku pergi semua. Aku butuh bantuan, paling nggak sedikit saran. Saran? Pak Jaya zaman sekarang kalau jualan kamu sepi ya salah sendiri. Kenapa aku harus bantu kamu? Tapi Pak Sarman, kita sama-sama pedagang. Apa salahnya bantu sesama? Dulu waktu kamu susah aku pernah bantu kamu. Ingat itu? Itu dulu Pak. Sekarang aku itu beda. Aku nggak butuh siapa-siapa. Aku yang pegang kendali sekarang. Kalau mau sukses ya usaha sendiri. Karena pesugihan yang dilakukan terbukti berhasil sukses, dia menjadi ketagihan untuk terus melakukan pesugihan tanah kuburan tersebut. Aku harus ambil lebih banyak, kalau enggak semua ini bisa hilang. Aku nggak boleh kehilangan semuanya. Aku nggak boleh miskin lagi. Cuma sebentar, aku cuma butuh sedikit lagi. Nggak akan ada yang tahu. Siapa? Ada orang di situ? Pasti cuma angin. Nggak ada siapa-siapa. Aku cuma harus cepat. Ini cukup, aku harus pergi. Sekarang juga, aku pulang sekarang juga lah. Namun para warga mulai resah karena banyak kuburan yang diacak-acak. Kuburan-kuburan itu digali tanpa ada tujuan yang jelas. Ente, aku tadi pagi ke kuburan, ada yang aneh Pak. Beberapa makam kelihatan acak-acakan seperti ada yang menggali terus nggak ditutup lagi. Hah, maksud kamu bagaimana? Kuburan berantakan? Emangnya ada binatang liar yang mengacak-acak? Nggak mungkin Pak, ini bukan ulah binatang. Aku juga lihat tadi tanahnya kayak dicongkel-congkel pakai sekop terus ditinggal gitu aja. Nggak wajar. Kalau bukan binatang, siapa yang tega melakukan ini? Apa ada yang orang gila yang masuki dalam makam? Atau ini kerjaan orang-orang nyari sesuatu? Mak, aku kepikiran satu hal. Apa jangan-jangan ini ulah orang yang pesugihan? Biasanya kan mereka itu butuh tanah kuburan buat ritual. Bisa jadi, aku pernah dengar ceritanya seperti itu. Mereka ambil tanah dari kuburan baru biar ritualnya itu berhasil. Tapi siapa yang tega pesugihan di desa kita ini ya? Ini masalah besar. Kalau benar-benar ada yang pakai pesugihan, itu bisa jadi musibah buat desa kita. Tapi siapa ya pelakunya?
Pak, coba pikir, siapa yang tiba-tiba sukses dalam waktu singkat? Yang dulunya susah, tapi sekarang kaya mendadak. Sarman, dagangannya tiba-tiba laris. Terus dalam hitungan minggu dia jadi orang kaya, apa mungkin? Jangan asal menuduh. Memang aneh kalau usahanya itu milih secepat itu. Tapi kita belum punya bukti. Kita harus selidiki terlebih dahulu. Tapi Pak, aku pernah dengar Sarman sering keluar rumah tengah malam. Ada yang lihat dia jalan ke arah makam. Apa itu bukan kebetulan? Benar, aku juga lihat dia keluar pas dini hari beberapa kali. Tapi aku nggak curiga waktu itu. Sekarang setelah lihat makam yang berantakan, aku jadi mikir lagi. Kalau begitu, daripada kita coba curiga dan ragu-ragu begini, yang ada malah suuzon. Kalau salah tuduh, kita itu jadi dosa. Mending kita tanyakan langsung ke Pak Sarman. Ya juga ya Pak. Kalau gitu kita cuma nebak-nebak, malah nggak enak. Tapi kalau Sarman beneran pakai cara yang nggak baik buat sukses, kita juga harus tahu. Tapi Pak, kalau memang dia pesugihan, kita nggak takut. Jangan-jangan dia punya sesuatu yang bisa mencelakai kita. Tidak usah takut. Kita itu datang baik-baik, cuma tanya. Kalau dia memang jujur, harusnya dia itu bisa jawab tanpa panik. Warga akhirnya sepakat, mereka pun berjalan menuju rumahnya Pak Sarman. Kamu lihat nggak? Dulu rumahnya kecil, sekarang jadi mewah. Baru beberapa bulan, dagangan laris udah sekaya itu. Ya makanya kan ini aneh. Orang dagang sukses biasa butuh waktu, nggak secepat itu. Ini yang bikin aku curiga. Sarman, ini aku Pak RT. Bisa keluar sebentar? Kami cuma mau ngobrol. Wah, ada apa ini? Kok rame-rame ke rumahku? Ada masalah ya Pak RT? Nggak ada masalah Pak Sarman. Cuma kita itu penasaran saja. Usaha kamu itu tiba-tiba maju pesat, dagangan laris manis. Kami cuma mau tanya saja, apa sih rahasianya? Oh Pak RT, aku cuma jualan brownies yang enak. Kalau laris ya karena usaha aku sendiri dong. Kalau begitu boleh dong kita itu lihat dapur kamu. Siapa tahu bisa belajar dari resep kamu, biar yang lain juga bisa ikut sukses. Pak RT bercanda ya. Resep ini rahasia, mana bisa aku tunjukin ke sembarangan orang. Lihat nggak, dia itu jadi gelisah. Kenapa coba? Ada yang disembunyikan. Sarman, kami cuma mau tahu usaha kamu itu tiba-tiba sukses besar. Warga jadi penasaran. Apa rahasianya? Pak RT, aku usaha keras. Ya masa kalau orang sukses sedikit langsung dicurigai sih? Apa salahnya kalau dagangan aku itu laris? Kenapa dia malah begitu ya? Padahal kita cuma tanya baik-baik loh. Kami tidak menuduh Sarman, tapi warga itu juga resah. Kuburan di desa ini ditemukan berantakan seperti ada yang menggali. Kejadian ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Oh, jadi aku dituduh cuma karena usaha aku tuh sukses, langsung dikaitkan sama hal-hal aneh. Ini nggak masuk akal Pak. Tapi Pak Sarman, orang-orang juga lihat kamu itu sering keluar tengah malam. Itu bikin kami berpikir. Denger ya, aku tuh kerja, aku usaha, aku nggak ngapa-ngapain. Kalau kalian semua itu cuma iri sama kesuksesan aku, atau kita ini cuma mau tahu yang sebenarnya. Kenapa kamu itu langsung marah-marah kalau memang nggak ada yang disembunyikan? Karena sekalian itu seenaknya saja menuduh. Kalau usaha kalian sepi, itu salah kalian sendiri, bukan salah aku. Sarman, kami di sini bukan mau mencari musuh, tapi Kak, hanya ingin kepastian. Kamu nggak perlu emosi kalau memang tidak ada yang salah. Dengar baik-baik ya, kalau aku itu beneran pakai pesugihan, kalau aku itu memang pelakunya, biar aku tuh kena azab sekarang juga. Semula warga terdiam, angin berhembus pelan, membawa kesunyian yang mencekam. Mereka menunggu berharap sesuatu terjadi, namun waktu berlalu dan tak ada apa-apa. Gak ada apa-apa yang terjadi. Apa mungkin kita salah ya? Curiga? Ya, kalau dia bohong harusnya ada tanda-tanda kan? Ya sudah, kalau memang begitu mungkin ini cuma kebetulan. Warga, kita bubar. Jangan fitnah orang tanpa ada bukti. Satu persatu warga mulai meninggalkan halaman rumah Sarman. Pak, kenapa harus sumpah kayak begitu? Bukankah itu berbahaya? Mereka cuma mau menjatuhkan aku. Gak ada yang bisa buat aku itu rugi. Setelah kejadian itu, karena Sarman tidak ketahuan menggunakan pesugihan, dia lalu kemudian kembali ke kuburan untuk menggali tanah kuburan sebagai bahan pesugihannya. Mereka semua bodoh, gak ada yang bisa buktikan apa-apa. Aku aman, aku tetap kaya, aku tetap yang paling beruntung. Cuma ini yang aku butuhkan, tanah ini yang bikin browniesku laris. Selama aku punya ini, semuanya bakal tetap tunduk padaku. Sarman kemudian menggali kuburan tersebut. Duh, kayaknya aku galinya kedalaman sampai kelihatan gini mayatnya. Tapi nggak apa-apa lah, katanya Mbah Surya kan makin lembab tanahnya, makin manjur pesugihannya. Sarman menggali tanahnya dan memasukkannya ke kantong hitam.
Namun saat ia hendak berdiri, tubuhnya terasa berat. Dia mencoba melompat keluar dari lubang itu, kakinya seperti ditarik. Apa ini? Kok berat banget? Dia menoleh ke bawah. Sarman terkejut karena ada yang memegang kakinya. Tolong lepaskan aku. Dia memberontak menarik kakinya sekuat tenaga, tapi semakin dia berusaha, semakin dalam dia tenggelam ke tanah. Aku nggak mau mati, aku nggak mau, aku masih ingin hidup. Kau telah mengambil yang bukan milikmu. Ini kau harus mengembalikannya, Sarman. Aku minta maaf, aku nggak akan ambil lagi. Aku janji, aku. Tiba-tiba langit bergemuruh, petir menyambar tepat di atas kuburan tempat Sarman terperangkap, membuat lubang di tempat Sarman berada berguncang dengan sangat hebat. Tidak, ampuni aku salah. Tanah di sekelilingnya mulai menutup dengan sendirinya. Sarman terus menjerit mencoba keluar, tapi semuanya sia-sia dan akhirnya Sarman terkubur hidup-hidup.